Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Sangga Buana Bandung. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah bagian inovasi perusahaan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Agus Tirta SPST. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 7 anggota, masing-masing bekerja sama untuk memahami tugas ini. Langsung saja, ini video presentasi dari kami. Di sini saya akan membantu presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang tantangan mengimplementasikan inovasi. Proses mengimplementasikan inovasi. Dalam konteks organisasi, proses dibagi menjadi dua bagian proses utama. Pertama adalah proses inisiasi dan proses implementasi. Proses inisiasi terdiri dari dua pengumpulan informasi, penciptaan konsep, perencanaan proses adopsi, dan keputusan akhir untuk mengadopsi atau mengabaikan inovasi. Kemudian, yang kedua, proses implementasi terdiri dari semua bagian kegiatan dan keputusan yang idealnya mengarah pada penggunaan bagian inovasi. Ini terdiri dari subproses reorganisasi, strukturisasi, exposing, clearing, and crowdsourcing. Proses implementasi ini tergantung baik dari pendekatan yang digunakan, juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terdapat dua pendekatan proses implementasi, yaitu birokrat job struktur dan person job oriented. Pendekatan proses implementasi dan birokrat job struktur ini dilakukan melalui mekanisme seperti sentralisasi orientasi, rutinitasasi, dan formalisasi kerja melalui penekanan yang ekstensif pada dokumentasi dan proses tertulis. Dengan cara ini, keberhasilan implementasi dijamin dengan desentralisasi pengambilan keputusan untuk mempromosikan otonomi, memberikan kondisi pembelajaran yang baik, dan akses bebas ke informasi umpan balik untuk meningkatkan improvisasi dalam pembuatan dan merancang pekerjaan secara lengkap dan mendorong identifikasi. Proses implementasi dengan pendekatan birokrat job struktur akan lebih mengena dalam organisasi dengan situasi berkreasi yang kuat, sehingga akan memfasilitasi kinerja dengan meningkatkan peran situasional bagi perilaku yang diharapkan dan menetralisir dampak perbedaan individu. Faktor ketiga adalah faktor organisasional. Terdiri dari 3 subkategori. Pertama, karakteristik manajemen. Ini merupakan bagian manajemen untuk dapat merangsang individu untuk menerima dan menerapkan inovasi. Yang kedua, manajer sebagai fasilitator. Yang ketiga, kesiapan organisasional. Dukungan organisasi terhadap inovasi. Organisasi tanpa inovasi akan berakibat organisasi yang kurang berkembang dan kinerjanya akan selalu menjadi sorotan. Maka, pihak manajemen perlu menerapkan hal-hal berikut. Pertama, pemberian reward. Yang kedua, menciptakan iklim yang inovatif. Yang ketiga, mempekerjakan individu yang kreatif. Dan yang keempat, mendukung mempekerjakan individu yang kreatif. Dan yang keempat, mendukung orang-orang yang menghasilkan ide kreatif. Dukungan organisasional. Pertama, adanya dukungan terhadap usaha pengembalian resiko dan juga pengeneralisasian ide oleh seluruh jenjang manajemen. Yang kedua, evaluasi yang fair terhadap ide-ide yang baru. Yang ketiga, adanya penghargaan dan pengakuan terhadap kreativitas. Dan yang terakhir, yang keempat, kolaborasi ide dan keputusan yang bisa mendukung ide-ide tersebut. Dukungan organisasi didefinisikan sebagai budaya organisasional yang mendorong inovasi untuk melalui pertimbangan yang fair terhadap ide-ide, penghargaan dan pengakuan bagi suatu kerja inovatif, pemberian mekanisme bagi pengembangan ide baru, adanya aliran ide, dan juga adanya servicing mengenai apa yang akan dilakukan oleh organisasi. Tanggung jawab organisasi adalah memberikan alat atau lingkungan yang terbuka serta kesempatan kepada para pekerja untuk menilai dan mengembangkan keterampilan. Menurut
pada tahun 1992 pada Robbins 2001 menyatakan bahwa organisasi dapat memberikan fleksibilitas pengadaptasian inovasi baru yang membuat inovasi menjadi lebih mudah. Di sini menunjukkan bahwa kemudahan prosedur dan aliran penyampaian ide akan mendorong individu untuk menciptakan ide-ide baru sehingga menghasilkan sebuah inovasi. Komunikasi dalam organisasi berupa pembagian serta penyebaran visi itu sangat penting. Jika bawahan mengetahui visi organisasi tersebut, maka ini akan menciptakan sebuah ide-ide baru. Tapi jika bawahan tidak mengetahui visi organisasi tersebut, bagaimana mereka dapat menciptakan sebuah ide-ide untuk menghasilkan sebuah inovasi? Individu yang mempunyai minat tinggi, menikmati pekerjaannya, dan mempunyai pikiran inovasi akan berfungsi besar bagi organisasi. Tetapi jika ada dukungan besar pula dari organisasinya, pikiran terbuka inovasi karyawan akan terhambat jika mereka tidak mengetahui visi organisasi tersebut. Tidak ada pengakuan dan penghargaan, tidak ada kelancaran dan kemudahan dalam menuangkan ide-ide tersebut, serta tidak ada dukungan dalam penggeneralisasian ide-ide tersebut. Persepsi karyawan terhadap dukungan organisasi ini akan menentukan kemauan berinovasi atau tidaknya. Kemudian, resistensi dan perspektif jangka pendek dalam mengimplementasikan inovasi. Angelo Piniki menyatakan bahwa munculnya resistensi individual dikarenakan adanya kebiasaan, rasa aman, faktor ekonomi, takut akan sesuatu yang tidak diketahui, dan persepsi. Yang pertama, rasa aman. Keamanan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Perubahan akan selalu membawa perubahan konfigurasi terhadap keamanan individu. Ancaman keamanan ini bervariasi mulai dari kehilangan teman, peran, bahkan kehilangan pekerjaan. Yang kehilangan teman, peran, bahkan kehilangan pekerjaan. Yang kedua, ekonomi. Level atau gradasi alasan ekonomi ini cukup beragam, mulai dari turun atau ditiadakannya bonus atau hilangnya promosi jabatan. Yang ketiga, takut terhadap ketidaktahuan. Ketakutan terhadap munculnya dampak yang tak diinginkan. Perubahan menimbulkan ketidakpastian, karena perubahan membuat seseorang bergerak dari situasi yang sudah diakrabi menuju situasi asing yang belum dipahami. Oleh karena itu, muncul ketidakpastian dan keraguan-raguan. Yang keempat, persepsi. Manusia sebagai makhluk sosial sekaligus makhluk individual, maka terdapat perbedaan antar individu. Perbedaan inilah yang menyebabkan mengapa seseorang menyenangi suatu objek sementara yang lain tidak. Perspektif proses bisnis internal. Dalam perspektif ini, perusahaan melakukan pengukuran terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, baik manajer maupun karyawan, untuk menciptakan suatu produk yang dapat memberikan kepuasan tertentu bagi customer dan juga para pemegang saham. Untuk yang selanjutnya yaitu perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Kaplan 1996 mengungkapkan betapa pentingnya suatu organisasi bisnis untuk terus memperhatikan karyawannya, memantau kesejahteraan karyawan, dan meningkatkan pengetahuan karyawan. Karena dengan meningkatnya tingkat pengetahuan karyawan, akan meningkatkan pula kemampuan karyawan untuk berpartisipasi dalam pencapaian hasil. Dari presentasi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa inovasi merupakan suatu kegiatan atau aktivitas penelitian, pengembangan, serta atau perekayasaan yang dilakukan untuk dapat pengembangan penerapan praktis nilai, serta juga konteks ilmu pengetahuan yang baru atau juga cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan serta teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau juga proses produksinya. Kemampuan inovasi wirausahawan merupakan proses mengubah peluang suatu gagasan dan ide-ide yang dapat dijual. Oleh karena itu, jika seorang wirausahawan yang ingin sukses di dalam usahanya, maka ia harus membuat produknya dengan inovasi-inovasi baru, karena inovasi faktor penting dalam proses produksi dan pelayanan. Dalam inovasi juga ada beberapa hambatan yang menjadi faktor kegagalan dalam berwirausaha, di antaranya faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi lingkungan yang terlalu kaku dan dana yang terbatas. Sedangkan faktor eksternal meliputi terlalu sibuk dengan kepentingan sendiri atau egosentris, self-centered, tidak mau mengambil risiko, dan terlalu perfeksionis.